Silakan Pak Willy. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian, eh, warga FWF. Selamat datang malam hari ini. Kami akan memulai fellowship FWF malam hari ini yang akan dijaringkan oleh hambanya Pak Sur Philip dari Jacksonville. Silakan Pak Willy. Ya, selamat malam semua. Sudah lama saya nggak join tempat ini tadi malam untuk bulan ini karena tinggal di loncat-loncat di hotel, kadang-kadang nggak ada tempat untuk bisa buka Zoom pakai video ya, atau kadang-kadang sudah malam di sini tempatnya. Oke, bulan lalu Ibu Ayu meminta saya untuk bicara mengenai travel. Saya bingung gitu loh. Mau ngomong apa saya mengenai travel? Apa hubungannya eh, pembicaraan kita di FWF ini dengan travel? Karena kita tahu kan ini FWF untuk membicarakan firman Tuhan. Lalu saya bicara dengan Bu Ayu. Bu Ayu, open aja ya. Saya belum tahu mau ngomong apa gitu loh. Rencananya saya pikir saya akan bicara mengenai topik yang lain. Tetapi minggu lalu sepertinya Roh Kudus meminta saya berbicara seperti yang sudah diminta oleh Bu Ayu. Waktu saya berjalan di pantai pagi-pagi itu mendadak saya dapat arahan untuk membicarakan mengenai travel. Bagi yang tidak tahu, saya sudah 3 bulan dari Agustus awal, 3 bulan lebih di Indonesia, keluar dari Amerika. Rencananya tadinya itu pensiunan sekalian traveling ministry ya. Tapi ternyata di balik, di samping yang sudah direncanakan, ada kesempatan bisnis. Jadi saya lakukan apa yang ada di depan saya, sekalian eh, melanjutkan rencana semula gitu. Jadi saat ini saya ada di Ubud, Bali. Sudah sejak dari tanggal 12 sampai tanggal 20 Desember nanti saya ada di Bali sebelum saya melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Nah, waktu saya mendapat em, permintaan itu, saya dapat apa ya, illustration mengenai traveling. Nah, sesuatu yang tadinya saya hindari, ternyata saya digiring balik mengenai itu. Saya ingat Tuhan Yesus itu selama 3,5 tahun kehidupan ministry dia selalu keliling ya, jalan terus, jalan. Kita baca dari awal perjanjian baru sampai dia diangkat, selalu dia ada di tempat yang lain-lain terus, jalan keliling terus. Pertama saya tidak pernah pikirkan mengenai itu. Terus waktu saya ingat mengenai ministry Tuhan Yesus, saya mulai dibukakan mengenai hal-hal yang saya alami di dalam eh, perjalanan saya selama 3 bulan ini.
ada kesaksian-kesaksian juga yang saya mau ceritakan dulu. Waktu saya di di mana ini? Di Malang. Oh, di Surabaya, pertama di Surabaya. Saya sempat ditemukan oleh em, seseorang yang tidak saya sangka. Waktu itu teman saya di mana saya tinggal di Surabaya ngajak saya untuk jemput tantenya di mall yang datang dari Belanda. Ada 3 orang datang. Rencananya saya mau di drop di mall, terus mereka jemput tante mereka, terus pergi makan malam. Nanti jemput saya lagi, baru pulang. Di tengah jalan, em, tante itu, salah satu dari 3 tante itu bertanya, saya ini tinggal di mana? Saya bilang di Florida. Saya tidak sebutkan kotanya, tapi saya sebutkan provinsinya, Florida. Lalu dia bilang, oh saya punya ponakan juga di Florida, tapi sudah pindah ke Atlanta. Wah, saya udah mulai curiga ini. Saya tanya, kota di mana di Florida? Di Jacksonville. Wah, lebih lagi. Namanya siapa? Gandhi katanya. Saya, itu sahabat saya. Saya bilang. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata dia juga tante dari sahabat kakak saya. Waduh, ternyata yang teman saya yang tempat saya tinggalin itu masih saudara, 2 cousins ya dari sahabat yang di Atlanta. Itu satu, kita jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol, banyak kesaksian. Lalu saya ke Malang. Bulan lalu saya ke Malang, saya tinggal di Malang. Saya cuma ada 1 orang yang saya kenal, itu dari Zoom juga, si Shirley, yaitu sepupu dari Andreas Raharjo, MDC. Nah, itu pun baru pertama kali ketemu waktu di Surabaya. Jadi waktu ke Malang saya tidak kenal siapa-siapa, saya cuma mau istirahat di Malang 9 hari. Waktu saya di Malang, terus malam pertama di Malang, sahabat saya dari Jerman mendadak telepon saya, maksudnya WhatsApp saya. Dia tanya, kamu lagi di mana? Saya bilang saya lagi di Malang. Oh, ingat itu nggak Khairul Anwar, penjahat yang bertobat yang jadi evangelis sekarang? Ya, ingat saya bilang. Ya, dia lagi di Malang. Bisa saya temukan? Oh, boleh. Lalu kita call-callan. Besok paginya saya um, jemput sama dia, diajak ke restorannya dia, gak jauh dari hotel, nggak jauh dari tempat saya tinggal. Ternyata ada temennya lagi dari Palm Spring, California, juga menjenguk dia. Dikenalin lah kita. Ternyata mereka satu jalan di dalam pelayanan, ada rencana besar untuk melayani di Malang bulan Januari kalau nggak salah, atau Desember akhir. Ngobrol-ngobrol, saya tanya, apa mereka orang Malang? Iya, asli Malang. Terus saya tanya, saya ini lagi dulu punya teman 2 orang, dua-duanya meninggal. Apa kenal sama anak-anaknya Karuseri Malindo? Wow, itu teman dari kecil. Waduh, saya suka cita banget. Karena ada satu yang masih ada, masih hidup. Saya lagi cari. Saya tanya kenal ini. Iya, ada teleponnya. Ada, deh. Saya telepon, akhirnya datang ke sana, ketemu di sana. Jadi saya dapat 2 nih. Dari yang dari California jadi teman baru, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Saya dapat teman saya yang lama, ketemu di situ. Ternyata dia di dalam pelayanan juga. Terus eh, ngobrol-ngobrol lagi sama yang dari California. Dia bilang dulu di Amerika di mana? Saya bilang di Portland, Oregon. Terus dia bilang kita punya om.
di Portland, Oregon. Saya tanya, namanya siapa? Om Happy. Ya ampun, itu sahabat jalan juga di Portland. Jadi kita nyambung, nyambung, nyambung. Jadi saya punya teman bertambah banyak di Malang. Akhirnya kita ketemu. Ternyata teman saya itu suami istrinya melayani di GBI Denpasar. Nah, kita diajak untuk pelayanan Desember tanggal 6, 7, 8 ke pedesaan di Bali. Nah, saya suka cita banget, ternyata kemana-mana saya pergi, ketemu, ditemukan dengan orang-orang yang seiman, se- satu visi ya. Akhirnya dari Malang saya ke Bali. Di Bali yang saya kenal dan sudah bertemu adalah cuma Ibu Ayu. Nah, minggu lalu hari Jumat mendadak saya dapat teks dari teman dari Florida di Jacksonville. Hei, kamu datang lagi di Bali ya? Iya, kita ngerayain 45 tahun perkawinan di Bali. Saya lagi di Denpasar. Besok datang ya. Wah, kaget saya. Iya, ketemu. Nah, akhirnya ketemu. Teman saya dari Palm Beach, Florida, datang juga semalamnya, nyampe di Denpasar, nginep 2 hari. Jadilah kita ngumpul bertiga, tiga keluarga, ketemu di situ, ngumpul-ngumpul-ngumpul, baru ketemu merayain wedding anniversary, ketemu sama Don Putera, pendeta orang-orang expat, orang-orang bule di Canggu, yang saya pernah ketemu di Florida mungkin 3 tahun yang lalu. Waduh, jadi kita seru ngobrol-ngobrol, nanti mau connect lagi untuk pelayanan. Jadi di dalam perjalanan ini, travel ini banyak hal-hal yang mengejutkan buat saya di luar expectation ya. Dengan direncanakan, ya itu. Tapi saya percaya itu ada divine appointment. Jadi perjalanan ini bukan hanya uh, tadinya memang liburan pensiunan, ternyata diisi banyak hal yang membuat saya jadi super sibuk sebenarnya. Kalau dulu di Florida kerja kerja aja terus pulang, kalau mau liburan ya liburan aja nggak pakai kerja. Sekarang dikombinasi semua. Ya pensiunan, ya jalan-jalan, ya ada kerjaan, ya lagi mikir mau layanan ikut juga. Waduh, jadi tiap hari ada aja. Yo. Terus apa hubungannya dengan malam ini? Itu tadi, saya teringat mengenai traveling perjalanan ministrinya dari Tuhan Yesus. Saya tadi share ke Bu Ayu, kalau bisa saya share juga mengenai tempat-tempat, banyak tempat Tuhan Yesus uh, melakukan pelayanannya. Dan yang saya perhatikan adalah dimanapun dia berada, dia nggak pernah membuka pembicaraan mengenai firman Tuhan, tapi selalu ada pertanyaan yang dia jawab, dan disitulah ministry dia. Jadi saya belajar dari sini sama juga, di mana saya pergi, mau di Ubud, mau di Sanur, di Kuta, di mana. Saya mencoba berkenalan dengan tetangga-tetangga, orang-orang yang datang ke sini. Saya mencari kesempatan, window of opportunity ya, jendela terbuka untuk bisa masuk di dalam percakapan itu untuk digiring ke dalam ministry gitu. Yang saya dapat dari perjalanan selama ini yang menyangkut dengan topik ini adalah saya diingatkan bahwa perjalanan hidup manusia ini seperti perjalanan kita di atas kapal layar, ya, sailboat, kapal layar.
Nah, ini apa ini? Microsoft. Seperti kapal layar. Nah, kapal layar, kalau dulu kan belum ada mesinnya, semuanya kapal layar ditiup sama angin. Nah, kapal layar ini pasti ada tiga hal. Ada air, ada kapalnya, ada anginnya. Ya kan? Nah, saya mau belajar, kita belajar bersama-sama mengenai perumpamaan ini. Air, ya, seperti air ini sering diumpamakan seperti dunia di mana kita hidup. Kapal ini adalah kita. Kita hidup di dalam dunia seperti kapal yang ada di atas air. Semua yang ada di dalam dunia ini kita membutuhkannya. Ya kan? Kapal dan air tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak, kapalnya nggak ada gunanya. Hidup kita di dalam dunia, di dunia, kita membutuhkan yang apa yang di dalam dunia ini perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, ya, perlu relationship seperti orang-orang lain, gitu loh. Nggak bisa dipisahkan. Tetapi meskipun kapal ini perlu air, kita tidak bisa, kapal ini tidak bisa membiarkan air itu masuk di dalam kapalnya. Jadi hidup kita ini meskipun kita di dalam dunia membutuhkan barang-barang dunia untuk hidup, tapi kita tidak bisa mengizinkan air atau dunia ini mengontrol kehidupan kita. Yohanes 17:14-15 Tuhan Yesus sudah berdoa kepada Bapa. Dia mengatakan, Aku telah memberikan kepada mereka firman-Mu. Dunia tidak mengenal mereka. Dunia membenci mereka. Karena mereka tidak dari dunia ini, seperti aku sendiri tidak dari dunia ini. Ayat 15 mengatakan, I do not ask you. Aku tidak meminta Bapa untuk mengangkat mereka keluar dari dunia ini, tetapi melindungi mereka dari yang jahat. Jadi kita ini memang ditinggalkan di dunia, tidak begitu menerima Tuhan langsung diangkat, tapi ditinggal dia untuk berfungsi, untuk ada tujuannya. Ya. Nah, kedua adalah seal boot. Boot itu sendiri adalah kita ya. Kehidupan kita ada purpose-nya. Waktu kita ditinggalkan, begitu menerima Tuhan Yesus, kita ditinggalkan, hidup masih di dunia, membutuhkan hal-hal yang disediakan dunia, tentu yang dalam konteks yang Tuhan kasih. Tetapi fungsi kita sebagai boat itu yang dimaksud untuk sailboat atau kapal layar untuk kita adalah kita itu fungsinya sebagai lifeboat. Apa bedanya lifeboat dengan cruise ship? Kalau lifeboat itu berlayar di laut tujuannya untuk mencari orang-orang yang mau tenggelam. Orang-orang yang jatuh dari kapal, yang ada masalah di laut. Nah, tujuannya lifeboat itu khusus untuk berlayar mencari orang-orang yang mau tenggelam. Tetapi kalau cruise ship beda. Cruise ship berlayar untuk menghibur, untuk bersenang-senang, tidak ada lain dari itu. Kecuali untuk just berhura-hura, bersenang-senang, pleasure untuk diri sendiri.
Nah, kita orang percaya ditinggalkan untuk tujuan mencari orang-orang yang tenggelam. Lalu mengenai angin yang saya dapat adalah yaitu tadi, hidup kita ini kapal, hidup dalam dunia, kapal yang di atas air. Angin itu yang menghembus. Kalau kapal layar tidak ada angin, tidak akan kemana-mana. Tidak akan bisa jalan. Jadi hidup kita ini, kapal kehidupan kita, memerlukan Roh Kudus yang menghembus kita untuk terus melanjutkan perjalanan kita. Dia yang membantu kita, Dia yang mengajar kita, membentuk kita, berjalan terus ke tujuan yang sudah ada dan direncanakan untuk kita. Lalu, siapakah kita di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita ini kapal pesiar atau kapal yang mencari orang-orang yang terhilang? Nah, ada 3 macam tipe orang percaya, orang Kristen di dalam menjalani kehidupannya. Waktu saya 3 bulan perjalanan ini kan saya naik pesawat, naik kereta api, naik bis, naik mobil, naik Grab, naik sepeda motor, jalan kaki juga. Dan saya orangnya suka observe ya, suka nggak tahu bahasa Indonesianya observe, suka memperhatikan dan dipikirin gitu loh. Semua yang saya perhatikan itu otomatis saya cerna untuk mendapat maknanya. Saya ingat sekali uh, mengenai transportasi yang namanya oplet. Dulu masih ada daerah di Indonesia. Nah, saya teringat waktu melihat bus ada angkutan umum kayak di Bogor itu apa angkot ya, angkot. Nah, saya ingat seperti oplet zaman dulu. Oplet itu ada 3 macam orang di dalam transportasi umumnya ada 3 macam. Ya. Ada supir. Supir ini seperti orang percaya yang hanya menjalankan hidupnya, dia menuju ke arah yang dia pikir dia kemana perginya. Dia nggak peduli yang lain-lain. Dan ada yang kedua adalah kernet. Sekarang udah jatuh. Kernet itu selalu teriak-teriak. Dia teriak-teriak memberitahu tujuan kemana. Dia sharing arah perjalanan dari kendaraan ini kemana. Itu seperti orang-orang percaya yang um, selalu ingin memberitahu untuk sharing firman Tuhan, sharing kesaksian-kesaksian kebaikan pekerjaan Tuhan di dalam hidup mereka. Itu seperti kernet, ya. Maka share seperti bahwa perjalanan hidup kita kalau mau ketemu mendapat keselamatan, Yohanes 14 ayat 6, yaitu melalui jalan keselamatan melalui Tuhan Yesus. Jadi selalu teriak-teriak ya, evangelis gitu. Ada lagi yang model-modelnya seperti loket. Kan di terminal itu, terminal bus, terminal kendaraan, ada terminal, ada loketnya yang beli tiket di situ. Nah, loket ini seperti di terminal, loket di terminal seperti gereja. Gereja itu banyak orang datang untuk mencari arahan tujuan hidup mereka. Mencari Tuhan, mencari. Nah, loket ini seperti itu. Orang datang ke sana membeli tiket, mau membeli tiket untuk pergi ke tempat yang mereka inginkan. Mencari satu tempat lah pokoknya. Kita ini macam yang mana? Seperti supir kah?
yang hanya melanjutkan kehidupan sehari-hari tanpa peduli mengenai orang lain. Pokoknya gue jalan aja dalam itu. Orang lain yang orang lain, sebodoh gitu loh. Atau kita seperti kernet itu, selalu teriak-teriak, selalu sharing, ya. Atau kita panggilannya di gereja menjadi pendeta, menjadi pastor, di situ menunggu orang datang. Nah, untuk purpose dalam kehidupan kita, apa purpose-nya kehidupan kita? Kita harus kembali kepada yang mengirim kita di sini, membuat kita dan meninggalkan kita di dunia ini sementara. Karena tugas kita sama seperti masternya yang membuatnya. Tema dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia pertama kali apa? 2000 tahun lalu. Temanya ada di Lukas 19 ayat 10. Bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang, kan? Tema utama, misi utama dia datang ke dunia pertama kali adalah untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Lah kalau dia yang menciptakan kita, dia mengatakan kepada Bapa, aku tidak meminta untuk mereka diangkat, tapi ditinggal, tapi jangan lepaskan mereka, lindungi mereka dari yang jahat. Berarti kita ini punya tugas seperti dia juga pada waktu dia pergi, kan. Nah, kenapa dia datang ke dunia? Ada tiga. Dia datang kepada kita karena kita tidak bisa datang kepada dia. Yohanes 6:44 mengatakan, no one can come to me kecuali Bapa yang mengirim dan menarik kepada dia, pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dia untuk itu. Tuhan Yesus mengasihi kita karena kita tidak bisa mengasihi dia lebih dahulu. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan bahwa kita bisa mengasihi karena dia mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberikan hidupnya karena kita tidak bisa mendapatkan hidup karena kemampuan usaha kita sendiri. 1 Yohanes 5:11, God gave us eternal life. Tuhan memberikan kita kehidupan kekal di dalam diri anaknya yang tunggal. Seperti di Yohanes 3:16 juga. Jadi konteksnya adalah perjalanan hidup kita ini ada fungsi, ada makna, ada tujuan, yaitu untuk mencari orang-orang yang terhilang. Seperti yang dia sudah lakukan dan memberi contoh itu kepada kita. Satu hari, tahu ya Michelangelo, itu seniman terkenal dunia yang dari Italia. Michelangelo itu bikin apa statue, kalau nggak salah si David statue yang terkenal di Florence. Saya pernah ke sana lihat sendiri, bagus banget emang statunya, hebat. Satu hari muridnya yang terbaik itu bertanya kepada dia, minta komentarnya mengenai statue yang dibuat, statue patung ya yang dia buat. Jawab Michelangelo begini, it's magnificent, it's luar biasa, gitu. Tapi hanya satu yang kurang. Apa kata muridnya? Yaitu kehidupan. Patung ini tidak punya kehidupan di dalamnya. Dia bagus, luar biasa, hebat,
bikinannya. Mirip sampai ke otot-ototnya, bentuk kakinya, badannya, semua itu, rambutnya. Bagus sekali patung itu. Tapi ada satu yang kurang, yaitu kehidupan. Tidak ada kehidupan di dalam patung ini. Yang membedakan patung dan manusia adalah kehidupan yang ada di dalam manusia. Seindah-indahnya patung, dia tidak bisa menandingi indahnya manusia. Karena manusia diciptakan seperti penciptanya. Dan diberi nafas hidup. Tidak seperti patung. Diberi nafas hidup. Nah, nafas ini yang dihembuskan di dalam hidung kita, sesuai di Kejadian 2 ayat 7, yang membuat Adam hidup. Kita ini yang dulunya mati, di waktu menerima Tuhan, diberi nafas, diberi hidup lagi melalui Roh Kudus. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, merusak. Tetapi dia datang untuk memberi hidup, dan hidup yang abundantly, abundantly, berkelimpahan. Nah, Indonesia saya makin makin jago sekarang. Berkelimpahan. Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, aku datang, buat siapa yang mendengar suaraku, mendengar firmanku, dan percaya kepada dia, diberi kehidupan yang kekal. Selalu message-nya sama, diberi hidup. Ada billions orang di dunia ini. Dari penduduk 7 billion atau lebih sekarang sudah ya. Berapa orang yang sudah mendengar firman Tuhan? Yang sudah menerima dia? Kalau kita anggap aja yang benar-benar 1,5 billion sudah mendengar dia dan menerima dia. Anggap aja semuanya mendengar dan menerima semuanya. Berarti masih ada 5,5 billion yang belum menerima dia. Yang tenggelam, akan tenggelam dalam kematian. Mereka tidak punya hidup. Kalau kita ini menjadi kapal, bukan kapal pesiar, tapi kapal yang mencari orang-orang yang mau tenggelam, berarti kita ini seharusnya selalu awas dengan sekeliling kita, selalu mencari kesempatan untuk sharing kasih Tuhan, untuk sharing kabar kesukaan mengenai keselamatan itu kan. Billions of people, miliaran manusia yang sebenarnya mati, meskipun mereka kelihatannya berjalan di mana-mana, masuk mall, masuk hotel, masuk restoran, masuk gereja. Terlalu banyak dari mereka di sekeliling kita. Mereka adalah orang-orang mati, bedanya mereka itu belum dikubur, itu aja. Sepertinya hidup, tapi mereka mati, nggak punya kehidupan. Tanpa Kristus tidak ada hidup. Meskipun mereka berjalan, itu zombie. Bedanya hanya belum dikubur, itu aja. Nah, ada dua macam manusia sebenarnya di dunia ini. Adalah satu, orang yang hilang, ada satunya orang yang sudah ditemukan, sudah diselamatkan. Kalau ada yang sempat sudah diselamatkan, firman Tuhan mengatakan bahwa there's a great joy, ada sukacita yang besar pada waktu orang itu diselamatkan. Lukas 15 ayat 7. Kalau satu orang bertobat, Tuhan mencari 99 itu nggak apa-apa. Satu itu dicari supaya mereka selamat. Ya.
Ada sukacita di surga pada waktu ada orang yang selamat. Yohanes 13 ayat 14 sampai 17 mengatakan kalau Tuhan itu mencuci kaki murid-muridnya, engkau juga harus saling cuci kaki, saling membersihkan kakinya masing-masing. Artinya kan bahwa kita itu saling merendahkan diri untuk saling melayani. Lebih penting lagi adalah kalau dia datang untuk mencari orang yang terhilang, kita yang menganggap diri orang percaya, menganggap diri anak-anak Tuhan, menganggap diri murid-murid Tuhan, berarti kita juga punya hati untuk melakukan apa yang dia lakukan. Di dalam posisi apapun yang dia tempatkan bagi kita. Apakah kita itu sebagai layman di ministry, ataupun yang full time di ministry. Sekarang pertanyaannya adalah di posisi di mana kita? Kalau kita itu di kategori nomor 3, yaitu sebagai pendeta hamba Tuhan, ya, bukan orang awam, lebih parah lagi, harus lebih berhati-hati. Karena seringkali kalau kita mencari, sudah melayani di gereja pelayanan penuh, kita nggak punya waktu sebenarnya untuk mencari jiwa, untuk memenangkan jiwa, untuk share, tapi lebih banyak sibuk di dalam organisasi, dan lebih parahnya lagi, yang dia pikir gerejanya udah berkembang dari 10 orang jadi 1000, jadi 10.000, menganggap sudah memenangkan jiwa. Padahal mungkin bukan memenangkan jiwa, tetapi memenangkan kompetisi antara satu gereja dengan yang lain. Mengambil, hanya recycle orang percaya dari satu tempat ke tempat lain, dari gereja kecil ke gereja gede. Dengan membuka cabang-cabang di mana-mana. Nah, ini lebih parah lagi. Saya bersuka cita dan berterima kasih bahwa saya sempat bertumbuh di satu gereja waktu saya di Portland, Oregon. Pastor saya, Pastor Dick Iverson, penemu dari gereja Bible Temple dan sekolah Alkitab Portland Bible College. Dia tidak pernah dan dia melarang untuk elder-eldernya ini membuka cabang. Padahal pada waktu itu banyak yang akan jadi hamba Tuhan dari Indonesia. Sekolahnya di di situ, di tempat saya. Termasuk dari anaknya Pak Nyoto, uh, uh, apa uh, Niko, dari MDC, dari macam-macam. Kalau sebutkan namanya, tahu lah orang-orangnya. Tapi pendeta saya tidak pernah mau untuk buka cabang. Dia lebih memilih orang-orang yang terpanggil pergi keluar, cari tempat di mana tidak ada gereja, dan kamu buka di situ. Kita ada persekutuannya sendiri antara bekas murid-murid untuk berkumpul setahun sekali, tapi tidak atas nama satu gereja. Jadi cabang ini, cabang ini, cabang ini, seperti franchise. Kedua, dia membatasi semua elders, penatua-penatua di situ, termasuk dia sendiri, dengan gaji yang secukupnya untuk hidup, tidak lebih daripada itu, untuk menjaga supaya jangan sampai yaitu tadi keracunan. Nah, balik lagi mengenai perjalanan ini,
trip travel, itu yang saya dapat ambil maknanya dari perjalanan saya selama 3 bulan ini adalah ternyata apapun kita berada, dalam posisi apapun, fungsi apapun, kita tetap bisa melayani. Dan kita bisa ambil pikir, wah ini mau cuma jalan-jalan doang. Ternyata enggak. Kalau hati kita memang selalu tergerak, punya mentalitas sebagai murid, hatinya harus juga sama dengan masternya. Dimanapun dalam posisi apapun, dalam fungsi hidup apapun, tetap sama. Mau jadi pendeta, mau jadi non-pendeta, mau jadi bisnismen, mau jadi tukang becak, tukang supir, apapun itu, nggak berubah. Nah ini yang menjadi berkat buat saya. Ternyata yang Bu Ayu minta itu sebenarnya meskipun saya coba menghindarin, Tuhan ajak saya balik ke situ lagi. Terutama ini menjadi berkat buat saya sendiri dan mengingatkan saya bahwa kemanapun saya pergi, saya harus berfungsi sebagai selayaknya orang percaya. Dan semoga saudara-saudara di sini, apalagi yang sudah melayani menjadi pendeta-pendeta, supaya lebih berhati-hati, was-was, karena tempatnya lebih berbahaya, supaya tidak terlena untuk mengembangkan kerajaan yang mungkin kita pikir, wah ini kehendak Tuhan, kita buka cabang 1 di sini, cabang nomor 3, nomor 10, nomor 100, sudah memenangkan 100 ribu jiwa. Ternyata sudah menjadi tenar, populer, justru di situ kejatuhannya. Karena sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal jatuhnya di atas, dari atas. Karena itu sendiri, manusia itu tidak mampu menanggung wealth, fame, and power. Kita tidak mampu. Kalau 50 orang, 100 orang cukup, dan bisa ditangani semua, bisa mengenal domba-domba itu, dan masih banyak yang datang, ya penatu-penatu yang lain disuruh buka di tempat lain yang dekat itu. Nggak perlu buka cabang. Kenapa harus buka cabang? Purpose-nya apa? Itu jebakan setan untuk menjatuhkan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat malam. Saya serahkan kembali ke host.